Nah, di sini di WA ke saya temanya romansa cinta, best true story Ali karamallahu wajhah dan Sayyidah Fatimah. Jadi ini judul buku nih temanya ini. Jadi romans cinta, romantisme cinta berdasarkan kisah sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Ini cocoknya, ini tema ini pelatihan orang mau nikah ini sebenarnya. Jadi kita misalnya mau buat apa pelatihan orang-orang yang mau nikah, jadi didatangkan, diangkat tema ini. Atau mungkin yang hadir di sini sudah program cepat-cepat nikah setelah ini. Ya. Jadi ini saya juga tadi waktu terima tema ini bahasanya gimana, maksudnya romantisme cinta berdasarkan kisah Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Masalahnya ini kisah orang sudah menikah, kisah orang sudah suami istri. Jadi kalau dibahas untuk orang yang belum menikah, jadinya nanti susah. Pulang dari sini kepikiran gimana cara praktekkannya. Maka ini tema ini berat sebenarnya ini, tapi indah sekali tema ini kalau seandainya. Namun tidak apa-apa, kita coba lihat barangkali ya, dengan kita bahas tema ini ada satu dua yang terpancing lah cepat-cepat ya, setelah acara ini, yang cepat-cepat proses nikahnya, cepat-cepat proses berkeluarganya, tidak ada masalah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi karena ini berkaitan dengan tema romantisme cinta dalam keluarga, rumah tangga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu taala anha, maka ini tema berkaitan dengan keluarga, dengan rumah tangga. Meskipun kita di sini atau mungkin di sini sudah banyak yang berkeluarga di sini. Belum ya? Umumnya belum ya? Tapi dari wajah sudah berkeluarga nampaknya. Ya, insyaallah jangan ditunggu terlalu lama, kan memang hal yang bagus kok ditangguhkan, dipercepatlah ya, lebih cepat lebih bagus, lebih cepat lebih aman. Ini dunia makin ke depan makin tidak jelas ya. Ini berita pembunuhan di mana-mana, jangan sampai kita mati tidak menikah. Ini sangat rugi kalau meninggal dalam keadaan bujang, dalam keadaan jomblo. Ini mati mengerikan. Mati tanpa meninggal jomblo itu ngeri. Ya. Jadi meninggal tanpa pasangan itu meninggal yang sangat sadis sekali. Percaya enggak? Saya tidak canda, ini betul. Para sahabat tidak mau meninggal dalam keadaan tidak beristri. Nanti kita lihat. Jadi karena ini berkaitan dengan tema rumah tangga, sebelum kita masuk dalam Ali bin Abi Thalib, kita lihat beberapa ayat dan hadis. Di sini dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkaitan dengan persoalan pernikahan dulu. Nah, ini kita masuk pintunya dulu. Jangan tiba-tiba bahas masalah rumah tangga enggak masuk lewat pintu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahilah orang-orang yang sendirian, orang-orang yang bujang atau jomblo itu harus dinikahkan. Ini perintah Allah. Jadi tidak boleh jomblo itu dibiarkan.
harus ya, jomblo itu harus dinikahkan, tidak boleh dibiarkan terus menerus seperti itu. Ini ayat ini pulang nanti sampaikan pada orang tua. Yang perempuan sampaikan pada orang tua, yang laki-laki sampaikan. Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum. Ini perintah Allah. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna. Jangan kalian melarang, jangan kalian menegah apabila perempuan itu ingin menikah dengan pasangan yang mereka inginkan. Nah, ini yang akhwat, ya. Ini nomor ayatnya surah Al-Baqarah ayat 232. Anda nanti catat ayat ini, bawa pulang kasih ke ibu, ya. Kasih ke mama di rumah. Ini ayat Allah, firman Allah, perintah Allah, fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna. Jadi kalau orang sudah pengen nikah, tidak boleh dilarang-larang. Tapi bagaimana kalau orang tersebut mungkin secara ekonomi kurang mampu, secara ekonomi masih lemah? Allah kasih solusi masih pada ayat yang sebelumnya kita sebutkan. Wa iyyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau mereka itu di segi ekonomi masih lemah, miskin, fakir, yughnihumullah, maka Allah akan memperkayakan mereka. Allah akan mencukupkan mereka. Maka nikah itu salah satu jalan, salah satu pintu untuk jadi kaya. Mau kaya, salah satu kuncinya adalah menikah. Itu ada salah satu penulis terkenal di Indonesia, Salim Fillah, ya. Itu dia sudah tulis buku itu dan dia sudah buktikan dia menikah masih status mahasiswa dengan banyak tantangan dan rintangan, tapi dia melakukan itu. Akhirnya dia membuktikan wa iyyakunu fuqara yughnihumullah. Apabila kamu masih lemah secara ekonomi, kamu masih kurang kuat ekonomi, miskin, maka Allah akan membantu. Yughnihumullahu min fadlih, wallahu wasi'un alim. Jangan khawatir, Allah itu maha meluaskan, maha melapangkan, maha melimpahkan, ya, rezeki-rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, wa amal akhbar, adapun beberapa hadis yang berbicara tentang menikah ini, di antaranya ini betul-betul sudah kayak perlatihan sebelum menikah, ya. Tidak masalah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni, kata Rasulullah. Nikah itu sunnahku, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak suka denganku. Maka hukum dasar menikah itu adalah sunnah. Tapi dalam mazhab Syafi'i hukum dasar menikah adalah mubah, boleh. Sebagian ulama lain mengatakan hukum menikah itu hukum dasarnya sunnah. Apa dalilnya? Ini hadis Rasulullah, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni. Nikah itu sunnahku, barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak suka denganku. Barang siapa tidak suka menikah, maka dia tidak suka dengan Rasulullah. Sunnah menurut hadis yang kita bacakan ini. Tapi kalau menurut keadaan kita, sunnah apa wajib sudah? Wajib, sudah di atas wajib, ya. Kalau ada kata di atas wajib, sudah di atas wajib. Apalagi dengan kondisi hari ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, an-nikahu sunnati faman ahabba fitrati falyastanna bisunnati. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang mencintai sunnahku, barang siapa yang mencintai fitrahku yang diberikan oleh Allah kepadaku, kata Rasulullah, maka hendaklah falyastanna bisunnati, hendaklah dia mengikuti sunnahku. Wa qala aidan tanakahu takthuru fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamati hatta bisaqt. Nikahlah,
taksuru, agar kalian tambah banyak. Ini umat Islam makin hari makin sedikit. Belum lagi konflik di Timur Tengah, ratusan ribu nyawa melayang. Belum lagi sekarang peraturan keluarga berencana, orang cuma boleh punya anak 2. Kata Rasulullah, tanakahu, menikahlah, taksuru, agar kalian banyak. Fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamati hatta bisaqt. Karena salah satu kebanggaanku di hari akhirat adalah dengan banyaknya umatku. Hatta bisaqt. Walaupun ketika setelah hamil nanti misalnya keguguran, Rasulullah akan berbangga. Itu dihitung daripada jumlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man taraka tazwij makhafatal 'ailati falaysa minna. Barang siapa yang tidak menikah karena takut miskin. Jadi jangan lagi jadi alasan itu, kenapa belum menikah? Hana belum. Kenapa belum menikah? Hana penghasilan belum. Kenapa belum menikah? Ngempu dah belum. Itu tidak boleh jadi alasan. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak menikah gara-gara takut itu, falaisa minna, maka bukan daripada umatku. Ini yang akhwat pakai hadis ini. Kalau ada sudah yang pinang tapi lama sekali proses nikahnya, sampaikan hadis ini. Tanya, kapan nih udah 2 bulan jalan tunangannya, khidbahnya, kapan udah 6 bulan, hampir setahun khidbah, belum, tunggulah sebentar, sabar dikit lagi ini. Ini sampaikan hadis ini. Kalau ada alasan masalah ekonomi kemudian takut menikah, falaisa minna, kata Rasulullah, dia itu bukan daripada umatku. Ini beberapa hadis, dan banyak hadis-hadis yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat beberapa ungkapan sahabat Rasulullah tentang nikah. Faqala Umar radhiyallahu anhu, la yamna'u minan nikah illa ajzun aw fujurun. Kata Khalifah Umar bin Khattab, orang tidak menikah alasannya cuma 2. Orang tidak menikah alasannya 2. Yang pertama ajzun, lemah syahwat. Yang kedua fujur, karena memang punya perilaku buruk. Berarti kita kalau umur sudah sampai tapi belum menikah, ini orang akan lihat kita 2 ini. Kalau enggak, ini badannya aja kekar tapi kayaknya lemah. Mau dipandang seperti itu. Atau fujur, dia tidak suka langsung punya istri tapi suka berbuat fujur, memainkan perempuan, punya akhlak yang buruk, suka main-main aja. Tidak mau, kalau menikah nanti mungkin terikat, mungkin ini, mungkin itu. Ini namanya fujur. Jadi kata Khalifah Umar bin Khattab, alasan orang tidak menikah itu ya 2. Kalau enggak, yang pertama lemah, meskipun badannya besar tapi tidak mampu. Yang kedua fujur, punya perilaku dan latar belakang akhlak yang buruk. Ini kata Khalifah Umar bin Khattab. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas mengatakan, la yatimmu naskun nasik hatta yatazawwaja. Tidak sempurna ibadah seorang mukmin, tidak sempurna ibadah seseorang sampai dia menikah. Jadi sehebat apapun ibadah kita, kalau belum kita menikah, kata Abdullah bin Abbas, maka ibadah kita ada yang kurang. Ini sama, laki-laki perempuan sama saja. Maka untuk jadi imam itu orang yang menikah lebih didahulukan daripada orang yang belum menikah.
kurang sempurna kalau belum menikah. Jadi pikirannya kemana-mana. Pikirannya, tadi dah lewat, kenapa tak lihat tadi, padahal dari belakang bagus, indah kayaknya. Kemana-mana pikirannya. Pikiran isi chatting belum kebalas tadi. Pikiran si fulanah ini, si fulanah itu. Yang fulanahnya demikian juga. Pikirannya si makanya abang itu tadi mantap kali tadi. Nak pas kilas lihatnya, maunya agak lama dikit tadi. Lagi solat, lagi baca Al-Quran. Jadi ibadahnya tidak sempurna. Maka kalau jadi imam itu, orang yang sudah menikah lebih diutamakan daripada orang yang belum menikah. Orang punya istri 2 lebih diutamakan daripada orang punya istri 1. Orang punya istri 3 lebih diutamakan daripada orang punya istri 2. Orang punya istri 4 lebih diutamakan daripada orang punya istri 3. Orang istri yang cantik lebih diutamakan jadi imam daripada orang yang punya istri, dan seterusnya. Betul. Ya. Maka kita laki-laki juga diperintahkan mencari yang cantik. Demikian juga yang perempuan. Juga diperintahkan melihat yang tampan lah. Masa kita aja cari yang cantik, enggak adil. Nah, itu. Maka kata Imam Abdullah bin Abbas, nikah itu pengaruh besar bagi dalam ibadah. Tidak sempurna sebuah ibadah yang dilakukan oleh seseorang kalau dia melakukannya sedangkan dia belum menikah. Nah, wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Lau lam yabqa min umri illa 'asharata ayyam la ahbabtu an atazawwaj likai la alqa Allah azba." Kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya sebelum aku mati tersisa waktu bagiku 10 hari. Seandainya aku sebelum mati tinggal waktu bagiku 10 hari, maka kata Abdullah bin Mas'ud, tidak kubiarkan 10 hari itu tanpa beristri. Dan karena aku tidak mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan aku tidak beristri. Begitu bahayanya meninggal dalam keadaan jomblo, sadis meninggal. Ngeri. Jadi kata Abdullah bin Abbas, 10 hari saja tanpa istri tidak akan kubiarkan. Maka aku akan cepat-cepat menikah. Kalau istriku telah meninggal yang pertama, maksud cepat-cepat aku akan menikah, kata Abdullah bin Mas'ud. Wa matat imra'atani li Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu fi at-ta'un wa kana huwa aidan mat'unan faqala zawwijuni fa inni akrahu an alqa Allah azba. Mu'az bin Jabal punya istri 2, dua-duanya meninggal dalam satu waktu karena kena penyakit ta'un. Mu'az bin Jabal juga sedang sakit mau meninggal. Kata Mu'az bin Jabal, zawwijuni, aku ingin menikah. Fa inni akrahu, karena aku, pada itu Mu'az bin Jabal mau meninggal juga, sudah sakarat. Fa inni akrahu, aku tidak ingin meninggal berjumpa dengan Allah dalam keadaan aku azba, dalam keadaan tidak menikah. Ini perkataan beberapa sahabat Rasulullah tentang persoalan menikah. Maka dari sini adalah ini menjadi perhatian untuk kita semua. Kalau memang sudah waktunya, segerakan. Namun tanpa kemudian mengesampingkan terhadap kewajiban-kewajiban nanti yang akan kita tunaikan setelah menikah. Harus dipersiapkan dengan baik, dengan matang sebelum kita menikah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Fatimah radhiyallahu taala anha.
Disebutkan oleh beberapa ulama tarikh dan beberapa ulama hadis bahawa pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah adalah pernikahan yang sangat indah sekali. Pernikahan yang sangat bagus sekali. Pernikahan yang sangat romantis sekali. Walaupun terjadi dalam bentuk yang sangat sederhana sekali. Fatimah itu luar biasa. Fatimah itu terkenal dengan wanita yang sangat-sangat cerdas, dengan wanita, dengan perempuan yang sangat terkenal, yang sangat cantik sekali. Banyak orang datang mengkhidbah Fatimah sebelum datang Ali bin Abi Thalib. Itu Fatimah. Bahkan tidak tanggung-tanggung, yang datang mengkhidbah, melamar Fatimah itu setingkat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq datang khidbah Fatimah. Apa jawab Fatimah? Abu Bakar As-Siddiq itu pengusaha senior, tokoh sangat terkenal di Hijaz itu, di Mekah dan di Madinah. Tapi begitu Abu Bakar As-Siddiq datang melamar, Fatimah menolak. Padahal kelebihan Abu Bakar tidak diragukan lagi. Kelebihan di segi agamanya sudah nomor satu, sudah orang yang sangat, sahabat yang sangat dekat dan dicintai oleh Rasulullah. Kelebihan di sisi karirnya tidak diragukan lagi. Kelebihan di segi hartanya tidak diragukan lagi. Sangat kaya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Fatimah memutuskan untuk menolak lamaran Abu Bakar As-Siddiq. Jangan dibayangkan Abu Bakar As-Siddiq ketika melamar Fatimah sudah tua sekali, sudah putih rambutnya, enggak. Pasti yang belakang, oh runtuh aja pada yatim Fatimah. Bukan, enggak. Sudah tua kali Abu Bakar ketika itu. Karena Fatimah itu menikah dengan Ali itu 2 tahun setelah hijrah ke Madinah. Umur Fatimah 15 tahun. Umur Ali ketika itu sekitar lebih-lebih sedikit lah, ada 20 tahun atau kurang sedikit. Karena Ali bin Abi Thalib masuk Islam sangat muda sekali. Umurnya antara 7 tahun atau 8 tahun, di bawah 10 lah. Jadi di Mekah dakwah Rasulullah 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah. Berarti umur Ali 20 tahun lebih kurang, lebih sedikit atau kurang sedikit. Sedangkan Fatimah umurnya 15 tahun. Jadi 2 tahun setelah hijrah menikahlah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Jadi sebelumnya datang Abu Bakar, ditolak oleh Fatimah. Dan Rasulullah pun tidak bisa berbuat banyak karena memang Fatimah menolaknya. Lega Ali, oh tidak berhasil Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun datang dengan, ternyata selesai Abu Bakar As-Siddiq mengkhidbah dan tidak berhasil, Fatimah dikhidbah oleh orang lain yang dahsyat juga, oleh Umar bin Khattab. Datang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal di Jazirah Arab, seorang yang gagah perkasa, seorang yang disegani, dihormati, pemuda yang menjadi kebanggaan orang Arab. Umar bin Khattab pemberani, tanggung jawab, sangat adil, tegas. Beliau dikenal dengan juga seorang pengusaha tanah yang sangat kaya sekali, dan ibadahnya tidak dilakukan lagi. Datang Umar bin Khattab mengkhidbah Fatimah Zahra. Tentunya Ali semakin kembali khawatir, karena Ali itu sudah kenal Fatimah dari kecil. Ali dengan Fatimah itu sepupu.
Ali dengan Fatimah sepupu. Ayahnya Ali, pamannya Rasulullah. Jadi Ali dengan Rasulullah itu sepupu. Maka ketika kecil-kecil itu Fatimah dengan Ali sudah saling kenal. Mereka punya hubungan keluarga. Datang Umar bin Khattab melamar berkhidbah. Ternyata Fatimah Zahra juga menolaknya dengan terhormat. Tidak menerima pinangan Umar bin Khattab. Kalau perempuan sekarang ada seperti itu, datang dengan gaya, bahkan kita ditinggalkan. Udah rencana datang yang lain yang lebih mapan, kita ditinggalkan. Pernah ada yang kejadian seperti itu? Mungkin ada yang pernah. Apalagi era sekarang persaingan cukup ketat. Persaingan luar biasa. Kalau anda tidak bergerak cepat, tikung menikung luar biasa hari ini. Tapi kalau orang sudah menikah saja, tikung menikung luar biasa hari ini perselingkuhan. Apalagi yang belum menikah. Enggak berani kita bilang tikung, bukan punya kita, mau bilang tikung apa? Ya paling kalau diundang kita datang, kalau tidak diundang ya hari nikah dia masuk kamar, tutup pintu, kunci, duduk di dalam. Jadi datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Fatimah Zahra meminta maaf, tidak menerima pinangan keduanya. Datang Umar bin Khattab jumpa Ali bin Abi Thalib. Kata Umar bin Khattab kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, innaha lak." Wahai Ali, sepertinya siapapun yang datang kepada Fatimah tidak akan dia terima kecuali kamu yang datang. Mantap enggak kalau kita punya istri seperti ini? Ini dipilih kita karena udah enggak ada lagi yang datang yang lain, baru dipilih kita. Pre-pre nak duduk aku truk bang yang kakak ngabangnya ni. Ya. Ini enggak, sudah datang orang-orang hebat, sudah datang orang-orang besar, yang dia tunggu ternyata adalah Ali bin Abi Thalib. Dipertahankan Ali, tapi tidak ada pacaran di sini, tidak ada chatting-chattingan di sini, tidak ada bagaimana tadi kamu terima apa enggak ada. Oh enggak, saya terima, saya tunggu abang. Enggak ada. Ini Ali bin Abi Thalib, ini ahli surga. Fatimah Sayyidatu Nisa'il Alamin ila Maryam. Ini Fatimah, pemimpinnya para wanita di dunia dan di akhirat, kecuali Maryam saingannya. Kalau Maryam itu setingkat dengan Fatimah di dunia dan di akhirat derajatnya. Nah, tidak diterima. Kata Umar bin Khattab, "Ya Ali, innaha lak, innaka laha." Wahai Ali, sepertinya Fatimah Zahra menunggu. Ali duduk kebingungan, berhari-hari dia berfikir bagaimana ini. Mau datang tapi tidak punya modal. Tidak datang, serangan bertubi-tubi. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib kata Ali bin Abi Thalib, qalat li maulatun li, berkata kepadaku seorang perempuan yang pernah mendidikku, artinya budaknya Ali dulu. Seorang perempuan ngomong kepada Ali, "Wahai Ali, tidakkah kamu tahu bahawa Abu Bakar sudah datang ke sana? Tidakkah kamu tahu bahwa Umar sudah datang ke sana?" Umpama kawan kita ngomong lah, ngantor-ngantor rejak pupre tu. Maka kata budak Ali ini, itu orang punya dua kan, takut yang kelihatan memang dia iman. Maka kata Ali, "Mali illa dar'un li," aku tidak punya apa-apa, kiban saja, 4 acuk je lah ni.
kira-kira? Ini ambil mahar dari mana? Bagaimana kita pergi? Kalau sudah pergi kan tak main-main. Artinya pergi jumpa Rasulullah. Ali tidak pernah jumpa Fatimah, kecuali mereka masih kecil dulu, itu masih anak-anak di Mekah. Setelah Ali masuk Islam, setelah Ali dewasa, tak pernah dia jumpa Fatimah. Dan perempuan Arab itu, perempuan dulu itu tak keluar-keluar rumah. Begitu mereka keluar rumah, mereka dicurigai. Kalaupun mereka keluar rumah, mereka itu tutup wajahnya pakai cadar. Maka cadar itu hukumnya apa? Hukum cadar apa? Hah? Hukum cadar sunat apa wajib, apa boleh atau tidak boleh? Hah? Jangan ragu. Cadar itu hukumnya, orang pakai cadar mana? Coba orang pakai cadar, apa hukumnya pakai cadar? Hah? Kenapa pakai cadar? Apa hukumnya pakai cadar? Enggak mau keluarin suara. Cadar itu hukumnya wajib menurut kebanyakan ulama. Cadar itu hukumnya sunat menurut sebagian ulama. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling kuat cadar itu wajib. Maka di beberapa daerah hari ini santriwatinya atau akhwatnya diwajibkan pakai cadar. Tapi cadar itu sunat bagi sebagian ulama. Yang mengatakan sunat, mereka buat syarat. Nah, yang mengatakan wajib sudah selesai. Wajib, ya wajib sudah selesai dengan dalil-dalilnya. Yang mengatakan sunat pakai cadar itu, mereka ada syarat. Iya, hukumnya sunat tapi dengan syarat. Syaratnya aman daripada fitnah. Aman daripada fitnah. Apa makna aman daripada fitnah itu? Tahu enggak aman daripada fitnah? Tidak menarik perhatian laki-laki untuk berfikir yang tidak baik. Umpama dia buka Instagram ya. Coba kalau Instagramnya begitu dia buka lagi lihat Instagram. Coba kalau misalnya pas dia lagi naikin ke atas, nampak foto orang pakai cadar lewat terus. Tapi coba kalau ndak bukan foto orang pakai cadar, nampak agak sedikit ada berhenti sejenak, paling kurang 2 detik. Tapi mesti sopan lah. Pokoknya jedanya dah beda. Kalau cadar zuang ke atas terus. Kalau yang jilbabnya bagus tapi nampak wajahnya, kalau yang begitu di bawahnya lagi enggak ada jilbab, artis misalnya, di bawahnya lagi itu. Berarti yang ketika dilihat terhenti menimbulkan fitnah, itu maknanya. Jadi kalau orang berjalan, jalan lewat di depan cadar, itu kita nggak nengok pun, terus dari jauh cadar. Tapi kalau coba lewat di samping nggak pakai cadar, begitu dari jauh udah nampak, dekat naik dikit matanya lewat. Itu namanya cikal bakal fitnah. Nah, kata ulama yang mengatakan cadar itu sunat, ya, mereka buat syarat apabila aman daripada tapi kalau tidak aman daripada fitnah, berarti mereka ambil pendapat yang mengatakan wajib.
Nah, jadi itu hukum cadar. Ya. Ada enggak ulama yang mengatakan boleh Ustaz? Ada juga. Tapi sedikit. Ya. Cuman itulah. Sekarang masalahnya di hati kita bagaimana? Bagaimana kalau misalnya ada orang laki-laki rusak gara-gara sering lihat wajah kita di Facebook? Itu bagaimana? Apalagi sekarang selfie-selfie luar biasa. Ini jamaah Raisul Fatah ada selfie-selfie lagi perempuannya ya. InsyaAllah ya. Nah, kalau foto itu agak jauh-jauh dikit lah. Jangan selfie. Ini lubang-lubang hidung nampak semua. Sampai jerawat terkecil pun nampak di foto. Jadi begitu dekat. Ini pelan-pelan. Ada ulama yang mengatakan boleh tidak pakai cadar, tapi dijaga juga dengan baik. Ya. Hati-hati menjaga diri daripada menimbulkan fitnah bagi saudara-saudara yang laki-laki. Nah, kembali kepada Fatimahuz Zahra. Jadi datang Abu Bakar As-Siddiq tidak berhasil, datang Umar bin Khattab tidak berhasil. Jadi oleh Ali bin Abi Thalib terus orang-orang mengatakan Ali datang, Ali datang, Ali datang. Terus dikompor-komporin. Jadi kita itu sunat. Kalau ada orang misalnya dia sudah pas dengan seseorang perempuan, dia ada perasaan misalnya, walaupun dia malu-malu bilangnya, itu kita dukung terus, cepat. Itu kita dapat pahala itu. Apalagi kalau sudah khidbah, sudah dipinang, itu kita dorong terus. Kalau dia masih mau kos di kita, tidak usah kasih tempat, suruh keluar aja, pulang sana, biar cepat nikahnya. Ya. Kami tidak terima lagi orang-orang sudah pinang lama-lama tempat kami. Itu sunnah. Karena syaitan itu semakin orang akan halal itu, semakin dia bekerja keras untuk merusak proses itu. Maka orang kalau sudah khidbah tidak boleh lama-lama, cepat-cepat terus. Sebenarnya khidbah itu untuk tanda saja. Jadi lagi-lagi kita persiapkan mau nikah, sudah ada kita tanda khidbah. Jangan lagi kita persiapkan nikah, datang orang lain. Mahar sudah kita beli, masuk orang lain. Itu sebenarnya tujuan khidbah. Jadi kalau khidbah sudah berbulan-bulan itu sudah berbahaya. Sudah tidak bagus terlalu lama khidbah. Maka karena didorong-dorong, karena dipaksa-paksa, datanglah Ali bin Abi Thalib ke rumah Rasulullah. Datang Ali bin Abi Thalib ke rumah Rasulullah. Ukhimtu, kata Ali, aku melihat wajah Rasulullah berseri-seri. Begitu sampai ke rumah Rasulullah tidak keluar suara dari mulutku. Padahal di rumah sudah atur, ini begini saya ngomong, begini. Terus kena kata tengah. Tidak ngomong. Berdiam Ali bin Abi Thalib, duduk di depan Rasulullah. Duduk. Hebat Ali bin Abi Thalib, pemberani, langsung jumpa ayahnya Fatimahuz Zahra, yaitu Rasulullah. Langsung jumpa ayahnya. Kalau sekarang bagaimana Ustaz? Apakah kalau kita suka jumpa langsung ayahnya? Tidak, kita ikut adat di kita. Jangan sok-sok berani kayak Ali bin Abi Thalib, nanti dianggap kurang terpelajar. Kalau sekarang, kalau kita datang langsung sendiri, dianggap kurang menghargai keluarga perempuan. Adat kita orang Aceh ada namanya, istilahnya jah ra'u, dari bawa keluarga. Kecuali memang kita tidak punya keluarga, hidup sebatang kara, itu langsung aja ke rumah. Apa yang terjadilah. Datang ke rumah dengan berani, sampaikan baik-baik. Apa responnya? Terimalah dengan baik. Mudah-mudahan pergi dengan semangat, pulang pun dengan semangat. Itu kalau seandainya kita sudah sebatang kara. Tapi kalau punya keluarga, omongin dulu, maka itu akan lebih baik untuk menghargai pihak keluarga si wanita.
Tapi karena waktu itu Ali bin Abi Talib, karena memang punya hubungan dekat dengan Rasulullah, maka Ali bin Abi Talib memberanikan diri jumpa Rasulullah. Tapi begitu jumpa tidak keluar kata-kata. Dilihat oleh Rasulullah, "Anda apa? Dan kata ibu. Tanya Rasulullah, "Alaka hajah wahai Ali, apa yang kamu inginkan? Kamu pengen ngomong apa? Ada perlu sesuatu?" Diam Ali. Maka Rasulullah tersenyum. "Apakah kamu ingin menkhidbah Fatimah?" Maka Ali bin Abi Talib angguk-angguk mentang. Tanda iya wahai Rasulullah, saya ke sini untuk menkhidbah Fatimah. Ditanya oleh Rasulullah, "Kamu punya apa?" Jadi jangan ketika kita datang ke keluarga si wanita, begitu bapaknya tanya kamu kerja di mana, kamu tinggal di mana, jangan sensitif kita. Itu memang harus dia tanya. Dia harus, Rasulullah juga bertanya seperti itu, apa yang kamu miliki? Maka soyokianya kita juga nanti kalau punya anak, datang orang lain mau lamar anak kita, kita tanya, kamu punya apa? Kita jangan langsung vonis, oh susah sekarang. Orang tua sekarang kalau kita lamar anaknya, tanya kerja ini, tanya kerja itu, tanya tinggal di mana, tanya ini, tanya itu, mana bagus itu? Itu menurut kita mana bagus itu? Orang sudah didik anaknya puluhan tahun, mati-matian didik anaknya. Datang kita pengen tarik bawa pulang terus, mana bisa emangnya? Beli barang di pasar, tidak bisa. Dia berhak dia memastikan kepada siapa anaknya yang sudah dia didik puluhan tahun dengan susah payah, dengan keringat, dengan darah, sudah dia didik, dia jaga, bahkan nyamuk tidak bisa menyentuhnya. Mana mungkin sembarangan dilepas. Demikian juga perempuan, ini harus diingat. Jangan kemudian ketika ada laki-laki yang sembarangan ingin kenalan, ingin ta'aruf, bahasanya ta'aruf lah. Begitu ta'aruf kita lihat, oh jumpa rupanya di pinggir jembatan Lamyong. Apa ta'aruf itu? Bahasa ta'aruf. Enggak mau ta'aruf aja, rupanya sudah di Binih Kerucut ta'arufnya, hampir-hampir jatuh ke sungai. Mana ada ta'aruf. Jadi jangan sembarangan kita perempuan, kita harus ingat orang tua kita. Ingat orang tua kita, sehelai rambut kita itu berharga bagi orang tua kita. Jangan sampai kita merendahkan harga diri kita. Perempuan itu ingat baik-baik, kita hidup bukan hanya untuk kita, tapi kita hidup juga untuk orang tua kita yang telah berjasa untuk kita. Geperaya tayo, gepai kula tayo. Ni je bahasa Aceh Bandung kan? Nanti orang Aceh banyak bahasa Aceh. Jadi jangan sembarangan. Sayang kita lihat sampai Banda Aceh dibawa-bawa ke sini, dibawa-bawa ke situ. Megono le megede peduk le noi peduk le ni. Paling tu hijau ayam penyet tak bungku. Teh botol tak apa. Megono ipo le ono tinggal jemput lah. Saya kalau melihat itu, saya tidak sedih sama perempuannya. Dia memang sudah punya akal sendiri, sudah dewasa. Saya sedih orang tuanya. Capek besarin dia, capek kerja, kadang-kadang mungkin hutang di kampung untuk biaya kuliah dia. Ada yang ke sawah, ada yang ke kebun di kampung, cuma tok diaper, minta pen untuk kirim ke anak kuliah biar dia sukses. Sampai di sini dibawa ke sana, dibawa ke sini. Keteduh ikut dia nak ke Honda. Apalagi kadang-kadang Honda itu bagian belakangnya tinggi dikit. Kalau lagi merunduk ikut. Saya sedih orang tuanya, saya sedih. Kalau perempuan sudah besar, dia sudah tahu lah. Berarti kalau dia mau seperti itu, dia pilih sendiri itu. Ini orang tuanya sedih. Kalau dia datang ke sini lihat anaknya, oh dibawa-bawa.
Jadi pakai perasaan. Jadi bagi orang tua kita itu satu helai rambut kita sangat berharga. Masa kan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Demikian juga kita laki-laki, jangan suka bawa-bawa anak orang. InsyaAllah di sini dah bawa anak orang. InsyaAllah, InsyaAllah. Jangan suka gombal-gombal anak-anak orang. Ini sebelum tidur malam gombal. Besok kita pengajian. Padahal dia dah tahu, dah seminggu dah pengumuman besok pengajian. Ngapain dia ingatkan ni? Kecuali ustaz penceramah dia ingatkan besok ustaz ya. Ini biasanya lupa ya. Modus saja, biasanya nyambung terus. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Terasa dah jam 2. Yang perempuannya, ayo kita tidur besok pengajian. Apa bentar lagi. Yang pertama ingatin pengajian, yang lakinya. Ini tidak boleh. Yang kita laki-laki ini juga hargai perempuan. Memang dunia hari ini sangat berat sekali, sangat parah sekali ya. Pergaulan luar biasa. Maka dalam kondisi seperti ini kita berdoa kepada Allah untuk dijaga oleh Allah daripada hal-hal yang tidak baik. Berat menjaga diri sekarang. Apalagi perempuan misalnya, kadang-kadang ketika dengan kawan-kawannya ngobrol, itu kalau tidak ada seseorang yang dekat itu merasa minder. Nah, ini bertahanlah demi agama Allah. InsyaAllah Allah berikan terbaik. Kalau bukan sah, jangan ya. Jangan. Nanti ditanyakan nanti bagaimana hukumnya, misalnya ustaz chattingan, misalnya ustaz chattingan masa depan, misalnya chattingan masa depan, nanti kita, kamu bagaimana, aku begini, kamu ini chattingan masa depan. Tidak bilang-bilang yang enggak ustaz, tapi yang bagus-bagus ke depan bagaimana. Nanti kalau perlu ditanyakan. Nah, kembali ke Fatimah Zahra lagi. Datang Ali bin Abi Thalib, katanya Rasulullah, kamu punya apa? Kata Ali bin Abi Thalib, aku cuman punya baju perang 1 set. Harganya sekitar 400 dinar atau 500 dinar. Baik, kata Rasulullah, kalau begitu kunikahkan anakku kepadamu dengan baju tersebut. Berarti maharnya berapa? 400 dinar. 400 dinar itu lumayan tuh. Tapi kata Rasulullah, perempuan itu semakin berkah yang maharnya semakin sederhana. Semakin sederhana mahar, maka dia semakin berkah. Tapi kalau anda ingin memberikan lebih, maka itu makna anda memuliakan dia. Jangan begitu kena kita, ambil yang mendukung kita ya. Memang kata Rasulullah, semakin murah, semakin sederhana maharnya, semakin berkah. Nah, itu bagi perempuan. Bagi kita kalau bisa lebih tinggi, begitu dia. Maka kemudian Rasulullah mengambil baju perang milik Ali bin Abi Thalib itu, dijual dengan harga 400 dinar atau sekitar 500 dinar. Kemudian Rasulullah bagi 3. Mahar itu dibagi 3 oleh Rasulullah. Sepertiganya, 2/3 dibeli parfum wangi-wangian. 2/3 dibeli parfum wangi-wangian. Berapa itu dari 2/3 500 dinar ini? Berapa 2/3 dari 500 dinar? Enggak ada jurusan matematika di sini. Agak lama dikit Pokoknya 2/3 itu beli parfum wangi-wangian. 1/3 baru dibeli bahan lain, bahan misalnya seperti alas kasur atau bantal atau apalah keperluan lebih kepada pakaian.
kebanyakannya dibeli parfum wangi-wangian. Ini harus ingat baik-baik nanti. Begitu menikah, itu parfum harus banyak di kamar. Ya. Sikat gigi harus lebih rutin. Kalau biasanya sekali sehari, maka setelah menikah harus banyak sikat gigi. Parfum harus banyak, sabun harus banyak pakai, harus lebih tebal sabun. Itu sunat itu. Biar wangi. Wangi itu mempengaruhi membawa kepada suasana yang romantis. Jadi jangan wangi-wangian bulan pertama saja. Bulan kedua dan seterusnya kaki kegiginya aja. Hai dah bikini. Jadi di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita wangi-wangian itu sangat dianjurkan untuk diperbanyak. Maka menikahlah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Setelah menikah, Fatimah tinggal di rumah Ali bin Abi Thalib, dibawa oleh suaminya. Ini yang perempuan-perempuan, yang akhwat, besok kalau sudah nikah jangan protes-protes suami mau bawa kemana. Sebelum menikah ndak protes mau dibawa kemana. Begitu menikah protes, di sini aja, dekat sama mama, dekat sama papa, dekat sama enak di sini. Jangan protes. Mau bawa kemana? Rasulullah tidak protes. Bahkan Rasulullah begitu Ali mau bawa Aisyah ke rumahnya, Rasulullah persiapkan sematang-matang mungkin. Rasulullah beli kain, Rasulullah beli bantal, Rasulullah beli ini, Rasulullah beli itu. Rasulullah antarkan anaknya ke rumah Ali. Tidak Rasulullah protes, tidak Rasulullah ganggu. Rasulullah antarkan anaknya ke rumah Ali, karena memang Fatimah sudah menjadi hak Ali bin Abi Thalib. Sangat sederhana sekali menikah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra. Dari pernikahan yang penuh berkah dan sederhana itu lahirlah dua calon pemuda ahli surga, yaitu Hasan dan Husain. Hasan dan Husain, pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra. Begitu Ali dan Fatimah menikah, datang orang-orang ngomong. Biasa dalam hidup rumah tangga biasa. Masa Fatimah pilih Ali? Ali kan miskin. Biasanya orang ngomong, apa Fatimah pilih Ali? Miskin. Banyak orang yang lebih jauh kaya daripada dia mau dengan Fatimah. Apa pilih Ali? Miskin, tidak punya apa-apa, hidup susah. Nangis Fatimah pulang jumpa Rasulullah, nangis Fatimah. Nangis, diejek-ejek, diomongin, diribahin di luar. Suaminya kerja tidak jelas, kegiatannya tidak jelas. Nangis Fatimah jumpa Rasulullah. Dia protes, wahai Rasulullah, coba lihat itu orang-orang yang protes saya. Tolong wahai Rasulullah, engkau sampaikan kepada mereka. Ini bagi akhwat juga harus jadi pelajaran, bahwa pertama menikah itu memanglah dalam kondisi banyak kurangnya. Suaminya masih baru, masih banyak yang tidak dia tahu, kerjanya belum pas. Ini harus dimaklumi. Jangan minta yang enggak-enggak. Jangan begitu menikah minta ini minta itu, minta beli ini minta beli itu. Jadi istri jangan banyak minta, tapi banyak memberikan yang terbaik kepada suami. Ini seolah-olah sudah nikah semua ini ya. Tapi apa, bayangin aja. Kalau nggak sanggup bayangin nanti gerak cepatlah. Bagaimana kehidupan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah? Kehidupan rumah tangga yang sederhana. Tapi Ali bin Abi Thalib di tengah-tengah kehidupan Arab yang mereka jarang sekali punya istri satu. Kehidupan orang Arab dulu jarang sekali orang beristri satu. Tapi Ali bin Abi Thalib
menunjukkan kesetiaannya kepada Fatimah. Semasa hidup dengan Fatimah, Ali bin Abi Talib tidak menikah dengan satupun perempuan lain. Ini Ali bin Abi Talib. Padahal kehidupan Arab ketika itu biasa orang nikah banyak. Bahkan kalau cuma satu istri dipertanyakan. Sekarang di Arab masih seperti itu. Jadi orang biasa punya istri 2, istri 3, istri 4, biasa di sana. Kalau orang punya istri 1 berarti bertahan kali itu. Di Malaysia sekarang istri kedua disubsidi. Kalau orang menikah 2 disubsidi. Jadi kalau mau nikah 2 subsidi di sana. Kita bisa juga kalau mau buat. Ini ada fikir 2 nya mesti kandang loh kan. Nah, itu dia. Menikahlah Fatimah dan Ali bin Abi Talib. Rasulullah selalu datang, sudah datang ke rumah Ali dan Fatimah. Bukan datang mencampuri rumah tangga Ali dan Fatimah, bukan. Ya. Tapi datang untuk mendukung Fatimah. Ini bagusnya Rasulullah sebagai mertua. Ada mertua yang disalahkan menantunya selalu. Kalau sudah ada masalah pasti menantunya. Ini mertua kurang baik. Ya. Kalau anda punya mertua seperti itu, cara hadapinya gimana hadapi? Kata Imran ni gimana hadapi? Paling kita jelaskan sama istri, tolonglah bilang sama ibu jangan begitu. Ibu harus istri harus jelaskan ke ibunya, janganlah ya, abang masih baru, jangan terlalu diomongin, didukung. Juga demikian nanti istri kalau udah punya suami, jangan masalah keluarga laporin ke orang tua. Hari ini tingkat perceraian bukan di Aceh, di Indonesia luar biasa. Nah, kemarin berita di Lok Sumawe luar biasa, puluhan ribu perceraian dalam setahun. Dan kebanyakannya itu yang menggugat adalah istri. Coba anda bayangkan, yang menggugat itu adalah istri. Masalah yang paling utama adalah ekonomi. Ketika belum sehidup semati, begitu sudah mungkin datang ke tapi dah protes, sudah ribut, kan enggak mungkin udah 3 bulan tak beli baju baru. Akhirnya istri menggugat suami. Itu yang pertama. Yang kedua, karena orang ketiga. Nah, ini sudah luar biasa, ini sudah marak orang ketiga. Ya. Hadirnya orang ketiga. Hati-hati, mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangga orang. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada, sudah cukup berhenti, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau orang sudah beristri, jangan dilihat lagi. Kalau sudah jangan dilirik lagi. Demikian juga perempuan. Kalau orang sudah beristri, jangan lagi banyak ini di Banda Aceh banyak dapat. Di Banda Aceh sampai kemarin kejadian selingkuhan sampai membunuh suami si perempuan. Ngeri kali sudah. Entah bagaimana sudah kacau betul sudah. Jadi kalau kalau sudah ingin nikah, nikahlah dengan baik. Jangan mengganggu rumah tangga orang. Sangat berbahaya sekali. Nah, kembali kepada Ali bin Abi Talib dan Fatimahuz Zahra. Selama Ali bin Abi Talib dengan Fatimahuz Zahra, Ali tidak menikah dengan perempuan lain. Pernah Ali punya rencana. Ali pernah punya rencana, tertarik beliau dengan anak Abu Jahal. Langsung Rasulullah dengan tegas mengatakan, tidak kubiarkan berkumpul anak Rasulullah dengan anak musuh Allah. Itu baru rencana Ali, tapi tidak jadi. Fatimahuz Zahra itu capek di rumah karena memang Ali miskin. Fatimahuz Zahra perempuan yang sangat sederhana sekali.
Dia capek sekali di rumah mengurus anak. Ada berapa anak Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra? Ada yang tahu? Ada 4. 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang laki-laki yang paling populer itu Hasan dan Husain. Urus anak, buat makanan, buat roti, adonan roti, itu Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra. Datang Rasulullah ke rumah Fatimah, lihat Fatimah capek cuci baju, lihat Fatimah capek masak, lihat Fatimah capek sedang mengolah adonan roti. Datang Rasulullah, nangis Fatimah, nangis. Karena memang Fatimah itu perempuan yang lembut sekali, perempuan yang baik sekali hatinya. Nangis, datang Rasulullah, kenapa kamu menangis? Capek wahai Rasulullah. Itu sedang dia membuat adonan tepung untuk jadikan roti. Kemudian Rasulullah duduk di samping Fatimah. Rasulullah begitu mendengar keluhan Fatimah, tidak langsung marah kepada Ali. Suamimu mana? Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia nggak berubah? Kenapa? Tidak seperti itu. Kalau mertua kita kan sekarang seperti itu. Begitu lihat anak kita udah kurus, pegot ke anak dulu. Tuh anak ibu. Rasulullah tidak seperti itu. Dia dekati Fatimah, duduk di samping Fatimah, dia ambil sedikit adonan tepung, dibulat-bulatkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah membacakan beberapa zikir. Kata Rasulullah, coba kamu lihat tepung ini. Setelah jatuhkan tepung itu, tepung itu terus berputar sambil bertasbih, berzikir kepada Allah. Senang sekali Fatimah lihatnya, tersenyum Fatimah, hilang susahnya, hilang nangisnya. Nah, itu mertua yang hebat, mertua yang tidak menyalahkan siapapun, tapi lihat anaknya susah, dia buat bahagia. Karena mertua itu mengerti kondisi rumah tangga, bukan mertua yang tidak mau tahu. Kemudian dalam waktu yang lain, Fatimah keluar rumahnya, lari ke rumah Rasulullah. Ya. Bukan lari dari rumah, bukan, bahasa saya aja, maksudnya ke rumah Rasulullah untuk minta diberikan dikirim pembantu lah. Karena ketika itu baru siap perang, sedang bagi-bagi ghanimah. Jadi kan setiap perang itu ghanimah banyak budak. Nah, Fatimah datang ke Rasulullah, minta diberikan satu budak ke rumah Fatimah, biar bisa bantu Fatimah di rumah. Capek dia. Bisa tidak Rasulullah berikan? Bisa saja, banyak sekali budak dapat setiap hasil peperangan ghanimah. Tapi kata Rasulullah, tunggulah di rumahmu, aku akan datang ke rumahmu. Kemudian besoknya datang Rasulullah ke rumah. Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah sedang golek-golek di kasur. Datang Rasulullah langsung duduk di kasur. Ada mertua hari ini seperti itu? Mertua hari ini kontalah mertua sih melintai dengan sih. Kalau jumpa nak ngomong, anak apa khabar? Nak ngomong, paling ngomong udah penting kali, mendesak kali, tidak ada santai. Rasulullah sangat akrab dengan menantunya. Masuk Rasulullah langsung dekat kasur. Ali dengan tanda-tanda di kasur, Fatimah di samping. Ali mau bangun, kata Rasulullah, tetap di tempat, santai, je biasa aja. Kata Rasulullah, nak payah je tak. Maka kemudian kata Rasulullah, ku sampaikan kepada kalian, kalau kalian mau tidur, maka jangan lupa berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan baca ini, maka selama kalian tidur Allah akan memberikan keberkahan, pahala bagi kalian. Dan kalian tidak akan butuh pembantu. Pulang Rasulullah.
Dikasih pembantu enggak? Tidak dikasih pembantu. Ali diprotes tak? Tak protes. Tak ada ngomong, Ali, jangan tinggal kerja bertiga apa? Tak ada seperti itu Rasulullah. Datang malah mengajarkan zikir, padahal Fatimah sedang kecapean, minta diberikan pembantu. Pulang Rasulullah. Besok datang lagi Rasulullah. Indah sekali kalau kita punya mertua seperti Rasulullah. Aman hidup kita. Tapi kalau punya mertua kritis, bencana besar tu. Kalau bisa nak pulang-pulang ke rumah, tinggal jauh sana, enggak usah jumpa. Tapi tujuannya baik juga. Tapi mudah-mudahan jangan sampai over, berlebihan. Karena salah satu penyebab kasus perceraian terbanyak itu ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga. Nah, jadi menikahlah Fatimah dengan Rasulullah. Dengan Rasulullah, dengan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah itu mertua yang sangat baik sekali. Sampai ketika Ali bin Abi Thalib itu malam pertama dengan Fatimah itu dipantau oleh Rasulullah. Pantau oleh Rasulullah. Jadi ketika mau malam pertama itu Rasulullah panggil dua-dua dulu. Ada semacam pehen, semacam pesiju. Panggil dua-dua. Panggil Fatimah dulu. Kemudian Rasulullah ambil air, Rasulullah ambil air, kemudian Rasulullah kumur air itu, dan Rasulullah inikan balik. Rasulullah ambil air itu, Rasulullah suruh berdiri Fatimah di depannya. Kemudian Rasulullah geritik, bahasa Indonesia apa geritik? Memercikkan air itu ke kepala Aisyah, ke wajah Aisyah, kemudian ke bagian dada Aisyah, kemudian disuruh balik, kemudian di kepala bagian belakang dan bahu Aisyah. Kamu masuk. Kali dah mau. Siap-siap. Kemudian panggil Ali, ambil air, diritik kepada Ali, kepala, badannya, masuk. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kalian. Allah lindungi kalian daripada syaitan. Allah berikan kepada kalian keturunan-keturunan yang baik dan soleh-soleh. Masuk Fatimah, masuk Ali, pintu tutup. Maka ketika itulah malam pertama Ali dengan Fatimah. Malam yang penuh berkah, malam yang penuh keindahan, malam yang penuh segala-galanya. Dan ini ada pubayang malamnya ni. Nikah dulu nanti baru dapat dia. Maka lahirlah dari keberkahan tersebut Hasan dan Husain, dan seterusnya hidup Fatimah Zahra itu bersama Ali bin Abi Thalib, hidup yang penuh perjuangan. Nampak daripada kalau kita lihat sejarah kehidupan Ali bin Abi Thalib itu, dari sisi Ali nampak kesetiaan, dari sisi Fatimah nampak kesabaran yang cukup dalam. Fatimah Zahra meninggal sekitar 6 bulan setelah wafat Rasulullah SAW. Setelah wafat Fatimah, baru kemudian Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan perempuan lain. Dan kemudian banyak isteri Ali, tidak sedikit. Ini menunjukkan berarti Ali sangat setia kepada Fatimah. Artinya ketika bersama Fatimah tidak dilangkahi. Tapi begitu Fatimah wafat, baru Ali menikahi perempuan lain dan beberapa perempuan yang lain. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, saya pikir inilah sekelumit tentang kehidupan keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Jadi kalau mau dikaji lebih dalam itu, juga di sana banyak terdapat hal yang positif dengan metode Ali bin Abi Thalib dan Fatimah mendidik anaknya Hasan dan Husain sehingga menjadi anak muda yang luar biasa, anak muda yang hebat, anak muda ahli surga. Baik, demikian materi utama yang dapat kita sampaikan. Berikutnya
kita buka tanya jawab sebagaimana dimintakan tadi. Kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan apa saja boleh, ya, tentang baik permasalahan kita bahas maupun tentang kehidupan sehari-hari, kita persilahkan.